Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bukhari Rizky Behaki. Di sini saya ingin mengumpulkan UAS video keempat dari mata kuliah Mikrotablik yang diampu oleh Bu Dewi Mustika. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang edukasi atau menyampaikan sebuah edukasi yang bertajuknya mungkin teknologi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Secara garis besarnya sebelum kita masuk ke spesifik teknologi dan contoh-contohnya, teknologi adalah semua hal yang memang sangat berkaitan yang ada di zaman modern seperti sekarang. Contohnya apapun yang kita gunakan itu semuanya saling berkaitan dengan teknologi. Seperti saat ini saya menggunakan baju dan juga sarung, teman-teman. Nah, kebanyakan dari mereka berpikir bahwasannya sarung itu dijahit. Betul, ada, namun kebanyakan yang saya gunakan adalah bentuknya pabrikan. Oleh sebab itu, makanya teknologi sangat berkaitan di situ. Begitupun dengan baju ini. Baju pun bisa dirajut, bisa dijahit sendiri. Namun kebanyakan untuk mencari kualitas dan kuantitas lebih banyak dan lebih bagus, akhirnya para perusahaan menggunakan teknologi, yaitu menggunakan robot atau menggunakan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi modern. Nah, jadi sebenarnya apakah teknologi itu dibilang menghambat? Tentu saja tidak. Tapi apakah teknologi itu bisa menghapus keberadaan manusia? Iya. Tapi pada dasarnya semua teknologi itu selalu diupayakan atau dijalankan menggunakan proses manusia. Mungkin kualitas dan kuantitas manusia yang digunakan adalah sedikit menurun daripada sebelumnya. Contoh, zaman dahulu mungkin di tahun 70 80-an pabrik-pabrik tekstil dan baju dan lain sebagainya masih menggunakan orang-orang ya untuk menciptakan 100.000 baju. Contoh, mereka menggunakan 1.000 manusia dan bisa menciptakan 1.000 baju dalam waktu mungkin 5 hari. Sedangkan zaman sekarang mereka bisa menciptakan 100.000 baju itu hanya dalam waktu mungkin 1-2 hari dengan mungkin manusianya hanya sekitar 100 atau 200 gitu. Gaji lebih sedikit, pengeluaran lebih sedikit, mungkin hanya bagian listrik dan maintenance dari hal-hal yang berkaitan dengan robot yang mungkin harus diberikan subsidi atau diberikan hal-hal yang memang mendasari untuk menghidupkan teknologi tersebut. Nah, itu poin-poin yang sangat berkaitan dan juga membantu teknologi manusia ataupun peradaban manusia modern. Mungkin di Indonesia teknologi belum secanggih di Eropa, mungkin seperti di Inggris, di Jerman, di Paris ataupun di Prancis dan di negara-negara lain gitu. Karena kenapa? Mungkin di Indonesia banyak yang berpikir bahwasannya hal-hal yang terlalu cepat itu tidak begitu penting. Untuk apa punya internet cepat gitu kalau misalnya penggunaannya tidak begitu bagus. Nah, itu kan beberapa perkataan dari para petinggi Indonesia. Mungkin mereka S1 S2-nya itu ya tidak memperhatikan mata kuliah dengan cukup bagus. Back to topic lagi, kenapa teknologi itu sangat berkaitan dan sangat membantu peradaban manusia modern? Karena manusia modern zaman sekarang itu menggunakan segala hal harus didasari oleh teknologi gitu. Waktu zaman peradaban kuno dulu, orang-orang itu nomaden. Nah, ada masanya mereka nomaden. Nomaden itu adalah kegiatan di mana orang tuh berpindah satu tempat ke tempat lain karena resource di tempat tersebut sudah habis. Sedangkan zaman sekarang sudah tidak seperti itu. Zaman dulu manusia purba pindah dari satu gua ke gua lainnya saat sumber di situ airnya sudah habis, dia pindah lagi. Saat di situ sumber buah dan juga pasokan daging-daging ataupun hewan-hewan sekitarnya habis, mereka pindah lagi mencari tempat baru. Sedangkan manusia modern zaman sekarang tidak. Mereka mengadakan yang namanya budidaya. Mereka mengadakan yang namanya pekerjaan. Dua hal itu mungkin hal yang simpel, tapi dua hal itu yang berkaitan bahwasannya semua hal itu didasari oleh teknologi modern. Nah, seperti yang saya gunakan untuk merekam video ini dan platform yang saya gunakan untuk mengupload video ini, dan juga bagaimana saya menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain kepada Bu Dewi Mustika ini sendiri pun saya menggunakan platform dan juga sesuatu yang bernama teknologi. Nah, apakah teknologi ini sebenarnya sangat membantu sekali sehingga manusia lalai dengan hal-hal kecil? Iya, tapi tidak secara besar. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan untuk inovatif, untuk selalu bersaing. Saat manusia berhenti, disitulah faktor kepunahan akan selalu terus-menerus bakal ada. Nah, oleh sebab itu juga kepentingan bahwasannya semua hal yang ada di dunia ini itu kepentingannya dari berbasis teknologi.
Kenapa sih bisa terlihat di video ini? Selain dari teknologi handphone saya, habis itu internetnya dan juga kameranya, tapi juga ada teknologi bernama lampu. Zaman dulu penerangan itu masih sangat minim sekali. Bahkan di zaman nomaden dulu mereka tidak menggunakan penerangan sama sekali. Saat malam hari matahari sudah tenggelam, semua orang, satu keluarga ataupun satu koloni dalam beberapa kelompok, mereka langsung disuruh ataupun dikirim oleh para tetuanya untuk masuk ke guanya masing-masing, mengamankan diri dari monster takhayul yang mereka percayai, dan juga dari sesuatu hal yang bakal membuat mereka itu kesulitan di malam hari. Mulai saat itu juga, setelah beberapa abad kemudian ataupun beberapa puluh tahun, ribu tahun, dan juga beberapa peradaban kemudian, akhirnya mereka mulai menemukan api bisa ditaruh di ranting, bisa menciptakan dari minyak, dari gelatin, dan sekarang sampai kita menggunakan yang namanya lampu di zaman modern. Nah, itu juga hal yang sangat luar biasa sekali yang dipunyai oleh teknologi modern. Nah, di depan sini saya ada beberapa handphone. Nah, ada satu handphone. Handphone ini itu sangat canggih sekali. Mungkin meskipun harganya tidak terlalu mahal atau terpaut mahal, tapi handphone ini sangat luar biasa sekali performanya. Banyak orang yang bisa menghasilkan uang hanya dari di rumah dan juga memaksimalkan satu hal ini gitu. Bahkan tetangga sampai heran, kok bisa nih orang dapat uang dan lain-lainnya gitu. Padahal semua hal itu kan ada sangkut pautnya dari pribadinya masing-masing. Tapi dengan adanya hal sesimpel teknologi bernama gadget handphone ini, semua hal yang ada di dunia itu sedikit lebih diringankan untuk beberapa orang yang hanya menggunakan fitur-fitur besarnya saja. Tapi kalau orang yang sampai spesifiknya, sangat dibantu garis sangat besar sekali, lingkup sangat besar sekali. Karena kenapa? Saat kita ingin melakukan sesuatu, ingin melaksanakan sesuatu, ingin mengadakan sesuatu, datang ke suatu tempat pula, itu bisa diinformasikan oleh gadget ini gitu. Nah, kenapa saya bisa bilang ini sangat luar biasa? Dari satu genggaman yang saya pegang ini bisa menyatukan satu bumi. Dari ujung ke ujung lainnya hanya berbasis yang namanya internet dan juga gadget yang dipunya. Apapun gadgetnya, asalkan kamu punya platform yang sama, punya aplikasi yang sama, nomor tujuan yang benar, dan internet dengan hal satu bernama internet saja, itu bisa sampai ke ujung dunia belahan lain. Nah, oleh sebab itu juga dari sekecilnya gadget ini ada mikrofon di dalamnya, ada kamera di dalamnya, ada mesin telegram di dalamnya, ada mesin ketik di dalamnya, ada mesin penjernihan di dalamnya, ada mesin pembuat uang di dalamnya, ada mesin bagaimana mentransformasi cryptocurrency, Web3, dan juga permasalahan dunia emas, trading dan lain sebagainya ada di dalam sini. Kita bisa mengirimkan informasi yang baik dari sini juga, kita bisa menyebarkan informasi yang buruk dari sini juga. Nah, permasalahan zaman sekarang adalah banyak dari orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan mungkin kita tidak merasakan hal itu, tapi kita sebagai pelakunya tersendiri terkadang itu yang menyebarkan informasi, entah hoax, entah informasi palsu, entah informasi yang bentuknya penyimpangan dan penyelewengan, itu dari sini teman-teman. Oleh sebab itu juga, meskipun teknologi saya sampaikan seperti tadi panjang secara lebar, itu adalah sesuatu momentum yang paling bagus yang dimiliki manusia zaman sekarang, tapi terkadang teknologi juga yang membuat manusia itu terlena hingga akhirnya menggampangkan suatu hal gitu. Banyak contohnya seperti ini. Saat kita melakukan suatu hal, mengerjakan suatu hal, mungkin zaman dahulu itu kita perlu waktu untuk 1-2 hari. Zaman sekarang karena mereka bisa menikmati kesimpulan hal tersebut, bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam saja atau 2 jam saja. Mereka meremehkan hal tersebut hingga akhirnya kreativitas mereka ataupun kapasitas mereka yang harusnya bisa dikeluarkan secara maksimal itu dirasa untuk dimudahkan oleh mereka, diasal-asalkan oleh mereka hingga akhirnya momentum yang dikeluarkan tidak maksimal. Nah, itu juga bagaimana manusia itu meskipun kita punya teknologi lebih bagus, tapi saat bagaimana penggunanya tidak menggunakan sesuatu lebih wise, lebih bagus, lebih disampaikan dengan gamblang, itu juga bakal berbahaya juga untuk manusianya itu sendiri secara pribadi ataupun secara dia hidup di masyarakat begitu. Namun secara garis besar yang saya sebutkan tadi, teknologi itu sangat membantu, mulai dari orang yang betul sampai orang yang jahat. Penyebaran hoax makan cepat, tapi informasi bisa sampai juga ke ujung dunia. Saat kita dulu harus mengirimkan surat beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan untuk sampai ke ujung belahan dunia, zaman sekarang mungkin hanya
sekian mikrodetik, bukan milidetik, bahkan mikrodetik itu sudah sampai saat kita punya internet dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana bagusnya dan juga inovatifnya tentang teknologi ini. Dan kurang lebihnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan. Stay tune lagi untuk informasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.